Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoza Yulia Putri, NIM 1914080007 dari jurusan Tadris IPA Fisika A, UIN Imam Bonjol Padang. Nah, baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang menguasai isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Nah, yang pertama adalah PJJ daring dan luring. Nah, apa itu PJJ daring? Nah, PJJ daring itu adalah model belajar yang menggunakan model interaktif yang berbasis internet dan learning menggunakan manajemen sistem atau LMS. Nah, jadi PJJ daring itu adalah model belajar yang menggunakan model interaktif yang berbasis internet dan learning management system. Seperti apa? Apa saja contohnya? Nah, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, Google Drive, ataupun Google Classroom, dan banyak lainnya. Kemudian ada juga kegiatan yang dilakukannya itu berupa webinar, ada yang melakukan dengan kelas online, ataupun dengan seluruh kegiatan yang menggunakan internet dan jaringan komputer. Adapun kelebihannya dari kelebihan PJJ daring ini adalah tidak terbatasnya jarak, juga akan mencegah penularan dari virus COVID-19 ini, gratis dan bisa digunakan banyak orang, terus mengalami perkembangan. Nah, adapun kekurangannya adalah memerlukan koneksi internet, membutuhkan perangkat yang pintar. Nah, bagi sebagian siswa itu pelajaran daring tergolong sulit dan susah. Nah, tidak adanya interaksi secara langsung. Nah, jadi kalau untuk siswa sendiri, bahwasanya kelebihannya yaitu siswa lebih mudah memahami pembelajarannya, dan siswa juga bisa mengulang lagi pembelajaran tersebut. Nah, namun kekurangannya bisa saja tidak semua siswa itu dapat mengakses aplikasinya, ataupun terkadang terkendala itu dengan jaringan, ataupun mereka yang tidak bisa menggunakan alat ataupun handphone yang canggih. Dan kemudian dari guru, dengan adanya PJJ daring ini, guru akan lebih kreatif. Dia bisa memberikan pembelajaran itu lebih efektif kepada siswanya. Dan kekurangannya mungkin banyak guru di zaman sekarang yang tidak begitu bisa menggunakan alat elektronik seperti penggunaan beberapa aplikasi pembelajaran menggunakan internet ini, sehingga dia butuh pembelajaran lebih lagi dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan internet. Nah, adapun dari orang tua, mungkin dia butuh, anak-anak tersebut butuh pendamping dari orang tuanya, itu pasti. Nah, dengan banyaknya interaksi antara orang tua dengan anak ini, mungkin orang tua terkadang tidak sepenuhnya bisa mendampingi anak tersebut, dikarenakan mungkin bisa saja orang tua itu belum bisa menggunakan elektronik atau alat teknologi yang berhubungan dengan internet ini. Nah, kemudian dalam PJJ luring. Nah, untuk PJJ luring itu adalah PJJ luring ini dalam KBBI adalah akronim dari luar jaringan yang terputus dari luar jaringan komputer. Jadi misalnya belajar dengan buku pegangan, atau belajar dengan tatap muka secara langsung. Jadi ada interaksi langsung antara siswa dengan gurunya. Nah, adapun kelebihannya dengan adanya PJJ luring ini, siswa akan efektif dan antusias, siswa lebih bersemangat dan akan termotivasi lagi dalam belajar. Nah,
dan juga kelebihannya adalah pemberian materi itu menyeluruh. Nah, adapun kekurangannya adalah kita berada di zaman pandemi seperti ini, jadi tidak semua siswa bisa ikut serta dalam tatap muka ini karena siswa yang dibatasi. Kemudian fasilitas pembelajaran itu yang kurang memadai. Itu mungkin kendalanya dengan adanya kendala dalam luring ini. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan abad ke-21. Nah, yang pertama adalah pengertiannya. Itu berasal dari keterampilan D4. Nah, pengertiannya itu adalah berasal dari keterampilan D4CS, yang dimana keterampilan abad 21 itu adalah suatu bentuk yang menimbulkan berpikir kritis, kreativitasnya, komunikasi, dan adanya kolaborasi. Nah, jadi dapat diartikan bahwasanya dalam pembelajaran dalam abad 21 ini adalah kompetensi dan keterampilan bertahan hidup yang diperlukan oleh siswa dalam menghadapi kehidupan dunia kerja dan kewarganegaraan. Adapun bentuk-bentuk dari keterampilan abad ke-21 ini, yang pertama adalah critical thinking. Nah, apa saja itu critical thinking? Yaitu menggunakan berbagai jenis penalaran, menggunakan pemikiran sistem, menganalisis bagaimana keseluruhan berinteraksi satu sama lain, membuat penilaian dan keputusan, menganalisa dan mengevaluasi sudut pandang alternatif utama, merefleksikan secara kritis pengalaman dan proses Nah, jadi bentuk yang kedua itu adalah komunikasi. Nah, untuk komunikasi ini yaitu mengartikulasikan pemikiran dan ide secara efektif menggunakan keterampilan lisan, tertulis, dan nonverbal. Dan juga mendengar secara efektif untuk menguraikan makna. Kemudian memanfaatkan banyak media dan teknologi. Kemudian menggunakan komunikasi untuk berbagai tujuan. Selanjutnya adalah kolaborasi. Yaitu berkolaborasi dengan orang lain, menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara efektif dan penuh rasa hormat, melatih kemauan dan fleksibilitas dalam membuat kompromi. Kemudian menganggap tanggung jawab bersama untuk kerja kolaboratif dan dinilai secara kontribusi. Adapun selanjutnya adalah creativity. Nah, untuk creativity ini adalah menggunakan berbagai teknik pengimbangan ide, menciptakan ide-ide baru dan bermanfaat, bersikap terbuka dan responsif, kemudian melihatkan kegagalan sebagai peluang untuk belajar. Baik. Dan selanjutnya adalah upaya-upaya untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 dalam pembelajaran. Nah, apa saja upayanya dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 dalam pembelajaran? Oke, nah yang pertama adalah buatlah masalah terbuka dan kurang terstruktur untuk memulai pembelajaran. Kemudian tugaskan peserta didik itu untuk memecahkan masalah secara kolaboratif. Kemudian bimbinglah peserta didik dalam menghasilkan pertanyaan investigatif. Lalu tugaskan peserta didik tersebut mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Kemudian tugaskan juga peserta didik dalam melakukan analisis terhadap informasi atau data yang telah dikumpulkan. Kemudian laksanakanlah pembelajaran secara campuran agar terbentuknya kreatif dan inovatif sehingga siswa pun lebih menarik dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah kerangka belajar abad ke-21. Nah, yang pertama adalah mata pelajaran utama dan tema abad ke-21. Nah, dalam pelajaran utamanya ini
Yang akan dibahas adalah seperti bahasa Inggris, seni budaya, matematika, ekonomi, sains, geografi, sejarah, kewarganegaraan, ataupun tentang pemerintahan. Nah, adapun temanya adalah tentang untuk kesadaran tentang global, literasi sipil, literasi kesehatan, dan literasi lingkungan. Apa saja hasil belajar peserta didik pada abad ke-21 ini? Nah, yang pertama adalah tertimbulnya keterampilan belajar dan inovasi yang tinggi terhadap peserta didik, terbentuknya kreativitas dan inovasi peserta didik. Siswa itu akan lebih berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah. Kemudian terbentuknya komunikasi dan kolaborasi. Adapun keterampilan informasi, media, dan teknologi itu akan mudah mereka capai. Adanya literasi informasi, adanya sejarah atau adanya mudah ditemukannya informasi. Kemudian literasi media, dengan kecanggihan pada zaman sekarang ini ditemukannya beberapa media itu sangat mudah ditemukan oleh peserta didik ataupun guru. Kemudian adanya ICT dan juga tentang keterampilan hidup dan karir. Adapun juga dengan keterampilan sosial dan ilmu budaya, adanya produktivitas dan akuntabilitas, kepemimpinan dan tanggung jawab. Kemudian adanya model pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah model pembelajaran tentang abad ke-21. Nah, model pembelajaran abad ke-21 adalah model pembelajaran penemuan. Nah, di mana model pembelajaran penemuan ini peserta didik akan adanya mereka itu mau atau bisa menemukan hal-hal yang baru atau dengan timbulnya model pembelajaran penemuan. Kemudian ada model pembelajaran berbasis project. Berarti adanya sesuatu yang akan dibentuk gitu. Jadi adanya media ataupun sesuatu dari project tersebut. Kemudian model pembelajaran itu berbasis masalah. Nah, dengan adanya model pembelajaran yang berbasis masalah ini itu akan ditemukannya ada masalah apa yang terjadi misalnya di lingkungan sekitar. Kemudian itulah yang akan dibahasnya. Kemudian selanjutnya adalah model pembelajaran yang berbasis desain. Adapun permasalahan pembelajaran yang di Indonesia adalah seperti pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan RPP yang dibuatnya. Kemudian ada juga dengan model pembelajaran yang diterapkan itu masih belum memenuhi prinsip dari pendekatan saintifik, ataupun juga dengan dalam pembelajaran kelompok hanya beberapa orang saja yang bekerja dan aktif, sehingga orang yang malas itu akan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang lebih rajin. Jadi dia tidak paham materi apa sih yang sedang dibahas hari itu. Nah, baiklah, selanjutnya adalah literasi sains. Nah, literasi sains itu adalah kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan memaknai isu terkait dengan sains yang diperlukan seseorang untuk mengambil keputusannya itu berdasarkan bukti-bukti saintifik ya. Jadi, dalam tahap pengembangan kompetensi literasi ini adanya 3 hal, yaitu tentang mengetahui, dan dengan memahami, ataupun dengan memaknai. Nah, selanjutnya adalah misi literasi. Nah, dengan misi literasi ini akan membawa misi pedagogis, yaitu menghasilkan insan Indonesia yang lebih kritis, kreatif, inovatif, dan produktif. Dalam literasi sains dalam kurikulum 2013 ini adanya secara konseptual itu dia itu akan konseptual yang berbasis tentang kompetensi, yaitu adanya KI 1 dan KI 4-nya. Nah, dengan adanya literasi sains ini sangat penting ya, terutama bagi peserta didik di generasi saat ini, yaitu dengan adanya globalisasi yang dituntutnya peserta didik untuk
memahami betapa pentingnya literasi sains ini. Dengan adanya literasi itu akan menambah wawasan dari peserta didik. Nah, selanjutnya adalah prinsip dasar literasi sains ini. Nah, dengan adanya prinsip dasar literasi sains itu adalah yang pertama adalah tentu adalah kontekstualnya. Kemudian pemenuhan kebutuhan sosial, budaya, dan kenegaraan. Nah, sesuai dengan standar mutu pembelajaran yang sudah selaras dengan pembelajaran abad ke-21, holistik dan terintegrasi dengan beragam literasi lainnya, kemudian adanya kolaboratif dan partisipatif. Nah, jadi apa saja media pembelajaran literasi sains ini? Nah, jadi dengan media pembelajaran literasi sains ini tentu akan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik tersebut. Ya, berarti harus tergantung dengan sekolah yang akan diajari tersebut. Jadi media ini sangatlah berpengaruh terhadap pembelajaran literasi sains. Nah, apa saja tujuan dari literasi sains ini? Nah, yang pertama adalah menggambarkan konsep sains itu berdasarkan pengetahuan sains, ya dapat mengembangkan pengetahuan dalam skema konseptual, kemudian mengembangkan pengetahuan prosedural dan pengetahuan mengenai proses dalam penemuan sains, kemudian juga mengapresiasi sains sebagai bagian penting yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun juga dapat menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Indikator literasi sains. Nah, indikator literasi sains itu adalah yang pertama adalah tentang sekolah, adapun juga dengan keluarga dan juga dengan masyarakat. Nah, di sekolah itu dia dapat penguatan kapasitas fasilitator, dapat peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar mutu, dan juga tentang perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar, dan peningkatan pelibatan publik, penguatan tata kelola. Dan juga tentang indikator literasi itu berasal dari keluarga. Nah, keluarga itu sangat berperan penting terhadap literasi. Nah, dari keluarga yang bisa menanamkan rasa ingin tahu atau sifat membaca, seperti membaca buku, berita dan lainnya itu akan membuat siswa itu bisa menjadi literasi sains itu tinggi. Dan begitu juga dengan masyarakat. Nah, ini sangat penting ya, bahwa lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, dengan adanya jika lingkungan itu atau masyarakatnya itu memiliki literasi yang tinggi, itu mau tidak dan secara tidak langsung juga akan memberikan efek yang baik kepada si anak. Nah, baik ya, selanjutnya adalah tentang PISA. Nah, PISA ini adalah pengertian sains menurut PISA. Nah, PISA ini adalah kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan sains maupun keterampilan proses ilmiah untuk memahami dan membuat keputusan tentang lingkungan alam. Ya, jadi untuk PISA ini dapat menetapkan 3 aspek komponen, kompetensi ataupun proses sains yang diukur dalam literasi sains. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama adalah dapat mengidentifikasi isu-isu ilmiah, dapat menjelaskan fenomena menggunakan bukti ilmiah sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, PISA itu merupakan faktanya kemampuan literasi sains peserta didik di Indonesia itu masih rendah gitu. Jadi ternyata literasi sains itu dalam peserta didik Indonesia masih rendah. Kemudian dalam hasil studi PISA 2015 ternyata literasi sains itu sebesar 403 poin, itu terletak pada peringkat 62 dari 70 negara. Berarti
Indonesia masih jauh, masih terletak di akhir. Kemudian pada tahun 2018, khususnya pada literasi sains Indonesia yang menempati posisi 70 dari 78 negara, masih di akhir ya. Kemudian hasil tersebut menunjukkan Indonesia itu sangat berada di bawah rata-rata skor internasional. Nah, menurut PISA ini dengan adanya penilaian dari PISA ini itu akan menjadi cambuk terbesar bagi Indonesia untuk meningkatkan literasi sainsnya, terutama dimulai dari sejak dini ini. Nah, kemudian adalah literasi sains menurut TIMMS atau TIMSS. Nah, yaitu apa sih itu dari TIMSS itu? Nah, jadi itu merupakan studi internasional yang dilakukan oleh IEA itu setiap 4 tahun sekali. Nah, sudah dilakukan sejak tahun 1995. Nah, TIMSS ini menilai bahwasanya prestasi matematika dan sains siswa serta mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan sekolah, kurikulum, dan pembelajaran. Nah, adapun tujuan dari literasi sains TIMSS ini adalah untuk mengatur prestasi matematika dan sains siswa di negara-negara peserta. Nah, apa saja domain dari isi sains ini? Seperti adanya biologi, kimia, fisika, dan ilmu bumi. Nah, menurut hasil survei TIMSS ini dilakukan setiap 4 tahun sekali. Nah, adapun itu pada tahun 1999 bahwasanya Indonesia itu berasal posisinya itu 32 dari 38. Jauh sekali. Kemudian pada tahun 2003 dengan posisi 36 itu dari 45. Dan tahun 2007 dia berada di posisi 41 dari 48 peserta. Nah, pada tahun 2011 posisinya adalah 40 dari 42 dan pada tahun 2015 posisinya adalah itu 44 dari 49. Dan dapat dihasilkan bahwasanya dari hasil survei rata-rata Indonesia itu masih di bawah skor 500. Ternyata literasi Indonesia itu sangat berada di bawah. Baik, selanjutnya adalah yang akan dibahas adalah tentang KPS. Nah, apa itu KPS? Nah, itu merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang agar siswa mampu menemukan fakta-fakta dan pembangunan konsep dan teori dalam pembelajaran yang diterimanya. Nah, apa saja indikator dan karakteristik dari KPS ini? Nah, yang pertama adalah adanya proses mengamati. Nah, dalam proses mengamati ini adalah menggunakan sebanyak mungkin indera dan mengumpulkan fakta yang lebih relevan dan klasifikasinya adalah mencatatkan pengamatan, mencari perbedaan dan persamaan, mengontraskan ciri-ciri, dan juga tentang menghubungkan hasil-hasil dari pengamatan tadi. Kemudian juga tentang klasifikasi. Untuk klasifikasi adalah mencatat pengamatan, mencari perbedaan dan persamaan, mengontraskan ciri-ciri, dan menghubungkan hasil-hasil pengamatan itu tadi ya. Nah, selanjutnya adalah interpretasi. Nah, ini merupakan menghubungkan hasil-hasil pengamatan dan juga menemukan pola dalam suatu seri pengamatan dan juga menyimpulkan. Selanjutnya adalah prediksi. Nah, dalam prediksi ini adalah selanjutnya adalah prediksi. Jadi prediksi itu adalah menggunakan pola hasil pengamatan, kemudian juga dengan mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum diamati. Dan juga tentang mengajukan pertanyaan. Nah, bertanya apa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian juga untuk bertanya untuk meminta penjelasan dan juga tentang mengajukan pertanyaan yang berlatar hipotesis.
Nah, jadi dalam berhipotesis ini selanjutnya adalah berhipotesis. Nah, jadi dalam berhipotesis itu dapat mengetahui ada lebih dari satu kemungkinan, menyadari bahwa segala sesuatu itu perlu diuji kebenarannya. Selanjutnya adalah merencanakan percobaan atau penelitian, yaitu dengan menentukan alat dan bahan, kemudian menentukan variabel, dan menentukan apa yang diukur, diamati, dan dicatat. Kemudian juga menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, dan juga itu berkomunikasi itu sangat penting, yaitu untuk dengan berkomunikasi akan menggambarkan hasil dalam bentuk grafik atau tabel diagram. Baik, selanjutnya adalah manfaat. Nah, manfaat dari KPS ini adalah yang pertama adalah ilmu pengetahuan siswa itu tentu dapat berkembang. Kemudian dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya juga dengan penilaian keterampilan proses sains ini, yaitu dengan penilaian dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur perkembangan proses sains siswa, dan juga merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada proses IPA. Baik, selanjutnya adalah tentang karakteristik dari generasi Z, alpha, dan digital. Nah, yang pertama adalah generasi Z. Nah, dalam generasi Z dengan pengertian bahwasanya generasi Z itu adalah generasi penerus setelah generasi milenial. Nah, generasi Z ini merupakan generasi yang paling muda yang baru memasuki angkatan kerja. Nah, generasi yang banyak berhubungan dengan dunia maya serta sangat akrab dengan smartphone. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah tentu lebih menyukai kegiatan sosial, lebih suka di perusahaan startup, sangat menyukai teknologi dan ahli dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Kemudian juga mudah terpengaruh terhadap lingkungan mengenai produk. Yang kedua adalah generasi alpha. Nah, generasi alpha itu adalah generasi si kecil yang lahir setelah tahun 2010. Mereka adalah generasi yang sudah terbiasa dengan perkembangan teknologi yang pesat. Nah, generasi ini diklaim generasi yang paling cerdas dibanding sebelumnya. Nah, dengan ciri-ciri, yang pertama adalah terbiasa dengan teknologi, memiliki kecerdasan yang tinggi, perilaku bermain yang berubah, jauh dari buku dan majalah, menciptakan teknologi sendiri. Jadi dia dapat menciptakan teknologi sendiri. Selanjutnya adalah generasi digital. Nah, jadi generasi digital ini ada terbagi menjadi dua, yaitu digitalisasi natif. Nah, digitalisasi natif ini adalah generasi atau orang yang lahir sebelum teknologi ditemukan. Nah, mereka itu adalah penutur asli teknologi yang mampu menggunakan teknologi yang sama alaminya dengan bernafas. Jadi, jika digital natif membeli gawai baru, mereka langsung menggunakan. Nah, digital natif ini terbagi menjadi dua, yaitu generasi Y atau milenial dan generasi Z. Nah, yang kedua adalah digitalisasi imigran. Nah, di sini adalah terjadinya generasi yang lahir setelah digital ditemukan. Nah, jika dia membeli gawai baru, maka perlu membaca buku petunjuk. Nah, dia itu lebih menyukai membaca cetak daripada digital, dan lebih menyukai pertemuan tatap muka daripada online. Yang selanjutnya adalah tentang hakikat IPA. Nah, apa saja hakikat IPA? Nah, hakikat IPA itu merupakan makna alam dan berbagai fenomenanya atau perilaku karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep itu melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan oleh manusia. Nah, hakikat IPA itu ada tiga, yaitu IPA sebagai produk. Nah, IPA sebagai produk itu adalah produk-produk yang dihasilkan manusia pada dasarnya diperoleh dari perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian juga
Adapun menurut Sarkim, bahwasanya produk sains itu berisi tentang fakta-fakta, prinsip-prinsip, hukum-hukum, konsep-konsep, serta teori untuk menjelaskan atau memahami alam serta fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya. Dan IPA sebagai proses, adanya IPA sebagai proses adalah proses belajar IPA harus diarahkan agar mau mengajarkan sesuatu, bukan hanya memahami saja. Jadi IPA sebagai proses biasanya identik dengan keterampilan proses sains. Itu dari IPA sebagai sikap ilmiah. Nah, dari sikap ilmiah itu merupakan sikap para ilmuwan dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagaimana sikap dia, ada sikap jujur, objektif, dan lain sebagainya. Jadi IPA itu adalah sebagai sikap ilmiah, berarti yang nyata, yang fakta, dan yang diperlukan pengujiannya. Kemudian ada tujuan dari strategi pembelajaran IPA. Nah, adapun tujuannya adalah memperoleh keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu tentunya ya. Yang pertama adalah. Yang kedua adalah dapat mengembangkan pengetahuan dan konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dapat mengembangkan rasa ingin tahu, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam, dan juga dapat mengembangkan keterampilan proses untuk melakukan penyelidikan selanjutnya. Nah, jadi itulah ya isu-isu dalam permasalahan dalam pembelajaran IPA. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya Yuzaila Putri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.